Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS 3, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang grid CSS atau CSS grid. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya aku udah ngejelasin CSS grid, yaitu introduction-nya aja, perkenalan, cuman ngenalin aja apa yang akan kita bahas di video seri CSS grid ini. Ini dia slide yang kemarin udah kita bahas ya. Terus kayak yang aku bilang di video sebelumnya, kalau video tentang CSS grid ini bakal dibagi 3, yaitu yang pertama ini cuman ngenalin, terus video kedua ini ngenalin atribut pada parent container sekaligus implementasinya, terus yang video ketiga implementasi atribut CSS grid pada childnya. Karena ini video yang kedua, maka kita mau fokus yang ini ya, implementasi atribut pada parent dan kontainer. Oke, ini slide-nya. Ada display, ada grid template columns, ada grid template rows, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja buka Visual Studio Code. Aku udah punya satu file namanya css3.html. Di sini stylenya baru aku set body sama dengan margin 0, biar nggak ada jarak warna putih aja di tepi-tepinya, terus masih kosong, jadi kalau dilihat hasilnya masih kosong begini. Oke, sorry salah buka, langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Jadi yang pertama kita mau bahas itu display. Kalau teman-teman ingat, aku udah pernah bikin video tentang flexbox. Syarat utama buat bikin CSS grid itu sama kayak flexbox, harus pakai display sama dengan grid isinya di parentnya ya. Jadi aku bakal bikin namanya container aja, kelasnya kelas container, terus display grid, save, terus aku bikin di elemennya. Nah, ini udah selesai. Jadi sebenarnya kita udah punya kontainer yang tipe displaynya grid, belum kelihatan apa-apa. Terus kita udah selesai ngebahas yang ini nih, emang nggak kelihatan apa-apa karena belum ada apa-apa di dalamnya. Oke, lanjut. Yang kedua kita mau ngebahas grid template columns. Nah, sesuai artinya columns adalah kolom, sedangkan row adalah row. Jadi di video sebelumnya aku udah pernah ingetin teman-teman kan, pahamin tentang kolom, row, sama kolom gap dan row gap. Jadi karena kita ngebahas grid template column, jadi yang kita lihat ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aku bikin grid template columns. Nah, penjelasannya nih ya teman-teman. Grid template, mana dia? Grid template columns ini kita bikin template kolom yang ada di kontainer grid ini. Ada berapa kolomnya? Kalau kita lihat contoh ini kan ada 1, 2, 3. Nah, untuk membuat 3 ini, jadi kita bisa bikin begini. Ini contoh aja yang pertama. Misalnya, sebentar, sebelum masuk ke sini aku lupa, aku hapus dulu. Aku mau bikin dia stylenya dulu, yaitu width, nggak usah, height-nya 300 pixel, background color sky blue, save, refresh. Nah, ini yang kita mau kerjain ya teman-teman. Terlalu kecil 300, aku gedein jadi 500. Nah, ini udah jadi grid container kita. Oke, back to the grid template columns. Jadi grid template columns itu kayak begini. Kita ngebikin berapa banyak kolom yang ada di parent container ini. Kalau misalnya kita bikin 3, dia jadi 3 kolom, 1, 2, 3. Contohnya ya, mungkin bakal lebih jelas kalau langsung contohnya. 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel. Nah, 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel ini artinya aku ngebikin ada 3 kolom nih dengan ukuran 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel. Jadi langsung aja aku kasih di sini div ya, kelas div, kelas container. Ini itemnya nih, div.
Aku mau bikin dia font size-nya besarin aja. Ini biar kelihatan 40 pixel. Oke, segini aja dulu. Terus aku bikin di sini div 1, 2, 3. Ketika aku save. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi ini ukurannya 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel. Ternyata aku butuh bikin satu lagi biar kelihatan ya. Aku warnain backgroundnya. Jadi aku mau bikin kayak begini. Satu, background color black misalnya. Terus 2, save refresh. Sebentar, aku belum implementasi di sini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Save refresh. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, oke, sorry, aku mau bikin dia warna teksnya white. Save refresh biar kelihatan nih tulisannya. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya grid template kolom, artinya aku ngebikin kolom di kontainer grid ini sebanyak 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom dengan ukuran 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel. Nih, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel. Jadi, kita bisa artiin grid template kolom itu kita membuat template berupa kolom. Sebanyak apa yang kita bikin, sebanyak itulah jadinya. Ini nilai ini bisa dengan pixel, bisa dengan FR, yaitu fragment, atau sebentar aku liatin aja deh biar jelas. Sebelum masuk FR itu bisa dengan persen juga. Jadi aku coba ya. 25%. Kita lihat hasilnya. Ini kan kolom 1 nih. Ini berapa berubahnya, sebesar apa kita lihat. Tuh. Ini ukuran 25% dari total parentnya. Jadi kita bisa pakai persen, bisa pakai px, dan aku coba lagi bisa pakai fr. Save refresh. Tuh. Jadi full. Aku mau iniin. Bisa juga pakai EM. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa, mau pakai PX, EM, persen, FR, segala macam kolom. Jadi yang perlu teman-teman tahu aja, grid template ini kita artinya membuat template berupa kolom di grid parentnya. Oke, aku balikin lagi ya. 100 px semua, save refresh. Nah, ini kan cuman ada 1, 2, 3. Pas nih sama kolomnya kan 1, 2, 3. Gimana kalau kita tambah 1? Namanya 4. Aku bikin satu lagi ya biar kelihatan background colornya. Warnanya apa ya bagusannya? Yang warna gelap deh, hijau aja ya. Save refresh. Nah, jadi teman-teman, karena kita nentuin cuman grid template kolomnya segini, yang keempatnya nggak di sebelahnya tapi di bawah. Sedangkan kalau misalnya kita mau empatnya ini ada di sebelah 3 tapi dia nggak ke bawah kan, maunya di sebelah 4, kita bisa bikin aja kayak begini, auto save refresh. Tuh, jadi 4 ini dengan adanya auto, kita nggak nentuin berapa ukuran dia, bebas mau di fullin sampai penuhin parent gridnya. Terus kita coba lagi nambah 5. Aku tambah lagi biar kelihatan. Pink aja, save refresh. Tuh, jadi selama ini nggak di set, dia bakal turun ke bawah karena
istilahnya udah full lah, kolomnya udah full nih. Ke bawah cuman muat 1, 2, 3, 4. Jadi dia turun ke bawah. Gitu teman-teman. Untuk kolom udah jelas ya. Selama selama itemnya ini masih cocok dengan kolom templatenya, dia bakal menuhin ke samping terus. Kalau misalnya dia udah lebih nih, contohnya kan ini cuman ada 4, sedangkan kita itemnya nambah 1 lagi 5, dia bakal ke bawah. Terus satu lagi sebelum kita lanjut bahas ke grid template column, gimana kalau misalnya 100 px ini kita ganti jadi auto. Save, refresh. Nah, jadi ini di set 100 pixel, ini di set 100 pixel. Nah, yang auto ini dia bakal dibagi-bagi nih dengan menuhinnya. Jadi, karena ada auto 2, fullnya segini dibagi 2, 1, 1 begitu. Oke, jelas ya tentang grid template columns. Lanjut, kita ngebahas grid template rows. Jadi sebenarnya sama aja, kita ngebikin template juga, tapi bedanya kita sekarang ngebikin templatenya berupa baris. Kalau kolom kan ini ke samping 1, 2, 3, barisnya ini ada ke bawah 1, 2, 3. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bikin grid template rows. Nah, sama nilainya, cara ngisinya kayak begini juga. Kalau misalnya ada 4, maka dia ke bawah ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kalau kita ngesetnya 3, cuma ada 1, 2, 3. Langsung aja. Sekarang aku mau coba ini kita set 200 pixel sama 100 pixel. Sorry. Sama 100 pixel. Jadi ada 2 baris aja ya. Aku save dan refresh. Nah, ini 1, 2, 1, 2. Kenapa nggak penuhin? Ya, karena kita lihat headnya ini 500 pixel. Ini ukurannya 200 pixel. Ini ukurannya 100 pixel. Baru 300 pixel. Masih sisa 200 pixel lagi. Nah, itulah dia nentuin kenapa ada 2 nih. 200 pixel, 100 pixel. Kita coba lagi. Kalau yang 100 pixel ini kita ganti jadi auto, save, refresh, maka dia bakal menuhin nih ke bawah. Sama sih konsepnya dengan kolom teman-teman. Kalau auto dia bakal menuhin sisanya. Terus apalagi ya? Kita coba pakai persen, 25%, save, refresh. Tuh 25%-nya segini kira-kira ukurannya. Kalau 50% ukurannya segini. Jadi begitu teman-teman, sama aja kayak grid template columns. Grid template row itu ngebikin template tapi berupa baris. Sekarang kita coba-coba ya. Ini kita pakai 200 pixel aja satu, gimana hasilnya. Nah, untuk rows ini kalau misalnya dia udah satu, kayaknya dia dihiraukan gitu, dia bakal tetap di bawah tapi dengan menuhin begitu. Jadi kayak diiniin, apa namanya, dianggap dia itu kayak auto jadinya. Kalau misalnya kita apain lagi ya, jadi 3 misalnya, 400 pixel udah kelebihan, nggak bisa, jangan 400 pixel. Kalau misalnya 400 pixel kita lihat ya jadinya kayak mana. Tuh dia bakal ngelebihin dari parentnya. Oke, kita nggak usah pakai 200 pixel, 400 pixel, kita pakai 100 pixel sama 50 pixel. Save, refresh. Nah, jadi ukuran pertamanya 200 pixel, baris pertamanya, baris keduanya 100 pixel, baris ketiganya 50 pixel. Sebenarnya kalau kita copy paste semua ini banyak-banyak. Save, refresh. Nah, ini 50 pixel, nempatinnya segini doang. Jadi dijatahin cuman 50 pixel. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Items ini bakal ngisi kolom dan rows sebesar apa yang dijatahin sama parentnya. Begitu. Kalau misalnya parent kolomnya cuman ada 4 dan itemnya 5, dia nggak kebagian di kolom, bakal turun ke bawah menjadi baris. Gitu ya intinya teman-teman. Oke, aku rasa cukup untuk grid template rows. Aku balikin dulu ke semula. Save, refresh.
kita lanjut, kita ngebahas grid template areas. Jadi grid template areas itu kita ngerancang template-nya sekaligus kolom dan areas. Ya, kalau yang kolom aja cuman bisa kita bisa bikin kolom doang, ngebikin template-nya. Segitu juga dengan rows, cuman bisa berupa baris doang yang kita bikin template-nya. Sedangkan dengan grid template areas kita bisa ngebuat template berupa kolom dan rows. Gak usah lama-lama, langsung aja ya. Kita mulai. Ini udah aku hapus aja dulu. Ini aku hapus, terus ini juga aku hapus. Save, refresh. Nah, untuk grid template areas ini aku udah nyari-nyari tadi. Kita latihannya ngebuat ini. Jadi kita bikin areas. Ini area dari sini doang. Jadi kalau kita lihat, kita di contoh yang mau kita bikin ini ada navigasi, ada left side, ada right side, ada main. Aku liatin begini aja. Nah, jadi yang mau kita bikin ini, yang mau kita bikin ada segini, 1, 2, 3, 4. Nah, kita dengan pakai template areas ini kita bisa langsung ngerancang untuk ini semua, teman-teman. Bisa berupa kolom, bisa berupa row. Nah, gimana caranya? Langsung aja. Kita mau ngebikin ini ya. Yang berupa navigasi left side, main, sama right side. Jadi aku penuhin dulu supaya 100% ke bawah dia. Aku ganti height-nya dari 500 pixel menjadi 100 VH. Save, refresh, udah full. Nah, karena kita mau ngebikin ini, kita lihat nih, kita imajinasiin aja ya. Kita butuh kolomnya ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Sedangkan barisnya kita butuh 1 baris, 2 baris. Jadi ada 3 kolom dan 2 baris. Ada 3 kolom dan 2 baris. Jadi kita harus rancang grid template kolom. Ada berapa tadi? 1, 2, 3. Berarti kita lihat lagi. Ini kita lihat lagi antara ini left side, main, sama right side kan beda tuh lebarnya. Ini sama ini nggak sama. Jadi kita anggap aja ini ya, ukurannya ini 25%, ini 25%, ini 50%. Oke, jadi untuk row, oke ini udah selesai. Untuk row-nya mana tadi? Ini dia. Untuk row, untuk kolomnya kita bikin 25%, 50%, 25%. Jadi ada 3, 1, 2, 3 left side, main, sama right side. Terus untuk row kita bikin juga grid template rows. Isinya kan cuma ada 2 nih, 1 baris, 2 baris. Karena ini sedikit, kita kasih aja seenggaknya 100 pixel coba. Terus yang ke bawahnya auto. Jadi kita set baris pertama ini sedikit 100 pixel, terus baris kedua auto biar dia full sampai ke bawah. Oke, udah selesai untuk template-nya, kolom sama row. Sekarang kita bikin area, grid template areas. Nah, cara bikin areas ini begini teman-teman. Ini ada 3 kolom. Kita lihat, ingat imajinasi ya, header ini dibagi 3. Aku kasih ini lagi biar jelas. Header ini terdiri dari 3 kolom yang digabung jadi satu kolom, 2 kolom, 3 kolom. Walaupun dia 3 kolom, tapi kan cuman dipakai buat satu bagian aja kan, satu berupa navigasi. Berarti caranya untuk menempati ini semua, kita harus kasih navigasi namanya, navigasi.
Nama ini bebas teman-teman mau ngasih apa aja. Yang penting sama kalau misalnya 3. Karena nama ini yang bakal kita pakai di itemnya nanti. Jadi ini bebas ya, nggak perlu navigasi. Tapi aku sekarang bikin navigasi aja. Save. Oke, untuk baris pertama udah jadi. Yang aku mau berupa navigasi doang. Kita lihat jadinya kayak mana. Jadi aku pakai kelas 1 ini aja ya. Sebagai navigasi. Kita kasih deh grid area. Kita kasih namanya navigasi. Jadi ini artinya navigasi. Jadi ini artinya aku ngebikin kelas 1 ini yang akan menempati template yang namanya navigasi. Kita lihat hasilnya. Refresh. Sorry, kayaknya aku belum bikin ya, benar. Aku belum bikin kelas 1 elemennya. Refresh. Nah, begitu teman-teman. Jadi black ini kelas 1 yang akan menempati template kita yang berupa navigasi 1, 2, 3. Ini dipenuhin sama dia. Kalau misalnya nggak mau yang black bisa kita pindahin misalnya oranye. Save, refresh. Salah, ini harus 2. Save, refresh. Nah, jadi begitu intinya teman-teman. Item mana yang dikasih grid area yang udah dirancang, itulah yang akan menempatinya. Kenapa tadi ada yang salah, misalnya kayak gini, 1. Ini cuma 1 bagian doang, 25%, nggak full. Kenapa? Ya karena kita kan bikin elemen kelas 1, dimana isinya kelas 1 ini kita nggak nyebutin grid areanya, nggak nempatin navigasi, makanya dia nggak penuhin. Sedangkan kalau kita set 2, dia bakal full. Karena apa? Karena mengikuti template. Templatenya kan navigasi, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita kasih nama ini navigasi grid areanya, maka kelas 2 ini bakal nempatin. Jadi sepanjang ini. Emang agak susah sih teman-teman tentang CSS grid ini, kita harus penuh imajinasi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman fokus, ngerti antara kolom dan rows yang aku suruh pahamin kemarin itu, teman-teman pasti ngerti. Oke, lanjut. Ini kan udah nih navigasi. Sekarang kita ngerancang left side, left side, main sama right side. Oke, left side kita bikin lagi di sini, enter. Ini kan dibagi 3, 1, 2, 3. Ya udah kita kasih aja left side-nya di sebelah kiri. Terus main. Terus right side. Nah, template-nya udah selesai. Pokoknya ini navigasi, ini left side, ini main, ini right side. Tinggal itemnya aja. Kita mau pakai yang mana? Misalnya green. Green nempatin area yang namanya left side. Kita save coba dan kita refresh. Kita belum ngasih kelas green itu kelas 4. Save, refresh. Nah, jadi green ini bakal nempatin areanya left side. Nih, yang kita udah bikin. Dia cuma nempatin sebelah kiri doang, 1 doang, yaitu ukurannya 25%. Lanjut, kita kasih main di yang gray. Grid area, main. Kita bikin elemennya 3. Save, refresh. Maka yang main, yang abu-abu ini, kelas 3, bakal nempatin grid area main yang tengah, dimana ukurannya 50%. Tuh, 50%. Udah deh, yang right side aku kasih aja yang pink. Grid area right side. Save. Kita bikin juga di sini elemennya 5. Save, refresh. Nah, dia yang pink ini bakal nempatin posisinya right side, dimana ukurannya 25 pixel. Jadi udah selesai teman-teman. Row-nya ada 2, yaitu ukuran 100 pixel dan auto ukurannya full.
menuhin karena ini cuma 100 pixel. Terus kolomnya ada 3, 25%, 50%, 25%. 25%, 50%, 25%, di mana item-itemnya yang nempatin sesuai template area. Kalau misalnya yang oranye ini navigasi, maka dia bakal nempatin navigasi sebanyak 3 kolom, warna oranye, warna oranye, warna oranye. Terus yang mana green nempatin area bernama left side. Cuman ada 1 kolom left side, maka dia ada di kiri doang dengan ukuran 25%. Ini deh. Sama dengan main yang kelas 3 warna abu-abu ini, grid areanya dia nempatin template main, maka dia ada di tengah nih. Di sini dengan ukuran 50%. Terus yang terakhir pink kelas 5, dia nempatin template area namanya right side, di mana right side ini sebelah kanan banget di sebelah main. Nih di sebelah main dengan ukuran 25% lebarnya. Jadi begitu ya teman-teman, grid area ini emang agak susah sebenarnya. Bukan agak susah sih, kayak nggak mudah lah. Cuman teman-teman harus bisa berimajinasi, nempatin template terus pasang-pasang. Dia kayak puzzle gitu. Jadi item mana yang mau ditaruh di tempel mana, begitulah intinya untuk grid area ini. Oke, semoga teman-teman ngerti ya. Kalau misalnya nggak ngerti, boleh tanya di komen. Intinya untuk grid template area ini kayak puzzle dia. Itemnya ditempel ke apa sih kalau puzzle itu? Bingkainya begitu. Oke, itu aja tentang grid template areas. Lanjut, yang ini udah selesai areas, jadi aku nggak perlu lagi wireframe ini. Kita ngebahas column gap. Nah ini sekaligus aja ya, column gap sama row gap. Jadi kan udah aku kasih tahu tuh, column gap itu jarak dari kolom ke kolom, sedangkan row gap jarak dari baris ke baris-barisnya. Jadi langsung aja kita udah biarin aja kayak begini, tinggal kita kasih column gap misalnya 10 pixel, save, refresh. Nah maka dia bakal ngasih gap antara kolom ini sebesar 10 pixel. Terus kita kasih juga row gap 10 pixel juga, save, refresh. Maka dia ngasih jarak dari baris ke baris sebesar 10 pixel juga. Terus kalau dilihat nih, kok kelebihan nih harus scroll, karena dengan adanya tambahan 10 pixel untuk tiap kolom gap ini, dia bakal ngelebihin dari kolom ini. Maka dari itu supaya nggak ngelebihin ada scroll kayak begini, kita bisa set jadi auto. Jadi auto, save, refresh. Nah jadi deh, emang ini jadi nggak 25% lagi jadinya. Jadi kalau mau adil, kita set aja yang sebelah kiri ini, jadi auto juga hasilnya. Tuh, ini sama. Dah, begitu teman-teman tentang kolom gap sama row gap. Cuman sekedar ngasih jarak antara antara kolomnya sama antara barisnya. Kita lanjut, justify items. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar antara justify items, align item, justify content, align content, karena pernah kita bahas di video Flexbox. Jadi di CSS Grid ada juga nih justify item, bukan cuma di Flexbox saja. Efeknya sama aja sih kayak di Flexbox, jadi nggak usah lama-lama, biar ngerti langsung aja kita ke prakteknya ya. Ini bakal aku bikin sederhana aja, kita nggak pakai ini segala macam, nggak pakai template areas, nggak pakai grid area. Aku hapus-hapusin dulu. Sama ini aku bikin supaya lebih simpel, aku bikin 2 kolom aja, isinya auto. Terus yang template row-nya juga aku set auto, save, refresh, kosong. Terus height-nya aku kurangin aja jadi 500 pixel biar nggak kegedean.
kayak begini. Apa biarin aja tetap 100 pH ya? Udah biarin aja lah 100 pH. Oke, aku sekarang bikin kolomnya ada 2, row-nya ada 2. Tinggal kita bikin aja objeknya. Kelas 1, kasih aja 1. Kelas 2, 2. Kelas 3, 3. Kelas 4, 4. Ketika kita save dan refresh, kita udah punya kayak begini. 1, 2, 3, 4. Nilainya auto semua, jadi dibagi rata antara row 1, row 2 sama kolom 1, kolom 2. Terus aku mau apa ya? Sebentar, ini text align center, save refresh. Oke, dia udah ada di tengah. Nah, sekarang kita mau coba yang namanya justify item. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita kasih justify item. Nah, justify item ini ingat nilainya ada banyak, center, start end, sama stretch. Jadi sebenarnya justify item ini nilai defaultnya stretch. Jadi kalau kita refresh nggak ada perubahan. Sama kalau misalnya kita nggak pakai justify items karena nilainya default, jadi nggak ada perubahan nih walaupun kita nggak set. Nah, itu nilai defaultnya stretch. Oke, lanjut. Kita ubah aja jadi start. Maka hasilnya kayak begini. Tuh. Dia bakal ada di sebelah kiri dari berdasarkan sumbu X. Itu untuk start di justify items. Kita ganti N, pasti dia paling kanan. Tuh, pindah ke kanan. Center udah pasti di tengah. Dan nilai defaultnya yaitu stretch. Bakal menuhin. Sama aja dengan flexbox, fungsi justify items kayak begitu. Sekarang kita masuk ke align items. Sama kayak di flexbox, fungsinya sama dengan CSS Grid dan flexbox. Sama isinya ada start, yang mana nilainya akan kayak begini tuh, dari atas, berdasarkan sumbu Y, dia mulai dari atas. Kalau N, dia berdasarkan sumbu Y ke bawah. Center, dia ada di tengah-tengah. Tuh, tengah. Terus nilai defaultnya stretch, menuhin. Oke, itu aja tentang justify item sama align items. Sama dengan flexbox, nggak jauh beda. Nggak beda fungsinya antara justify items di flexbox sama justify items di CSS Grid. Begitu juga dengan align items. Kita lanjut yang terakhir untuk pembahasan atribut pada parent atau kontainer. Ada justify content sama align content. Ya, teman-teman udah pernah nonton di video aku yang di flexbox. Sama aja, justify content hasilnya secara default sama stretch, jadi nggak ada perubahan apa-apa. Kita ganti nilainya jadi start, berubah jadi nah kayak begini. Terus kita ganti jadi N, dia sebelah kanan keseluruhan ya. Kalau misalnya sebentar aku komenin yang ini, kalau justify items N-nya kan cuman berdasarkan item itu sendiri, dia ada di sebelah dia nempatin kolom yang kiri doang, yang pertama di sini, makanya dia kalau justify itemsnya di N doang, kalau di N cuman di kanan doang, di sini doang, nggak nyampe sini karena emang kolomnya cuman dari sini sampai sini doang. Beda artinya kalau misalnya kita pakai justify content. Kalau justify content dia dihitung keseluruhan ini, maka dia mau dia ada di kolomnya di sebelah kiri, dia juga bakal mentok ke kanan begitu. Di justify content start tadi N ada, terus kita punya center juga, kita punya space around, kita punya space evenly, kita punya space apa satu lagi ya, aduh aku lupa space apa lagi. Teman-teman boleh nonton di video aku yang di flexbox, ikutin aja, sama nilainya kok, sama antara justify content di flexbox sama justify content di CSS Grid. Begitu juga dengan align content, sama sih, dia nilai defaultnya stretch. Kalau kita refresh nggak ada perubahan.
kita ganti start, dia bakal mulai mentok atas. Kita ganti end, mulai mentok bawah. Terus center dia bakal ada di tengah. Space around dia ada jarak antara ini, around them, gitulah intinya. Terus ada space evenly. Terus yang terakhir aku lupa space apaan, teman-teman boleh tes. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku jelasin atribut CSS Grid pada parent atau container. Jadi kalau justify item, dari justify item sampai align content ini sama dengan di Flexbox, fungsinya sama aja. Mungkin yang beda dari Flexbox ini sih. Jadi intinya dengan make CSS Grid kita masang bisa dianggap kayak puzzle gitu. Kalau menurut aku ya, CSS Grid itu kita kayak bikin puzzle gitu. Udah ada udah kita susun templatenya, terus itemsnya kita tinggal tempel-tempel doang kayak tadi yang aku contohin. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku jelasin. Semoga teman-teman ngerti. Kalau misalnya bingung boleh komen di bawah, nanti aku bales jawabannya kalau teman-teman bingung. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.